Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 29 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hidup dalam Anugerahnya. Hidup dalam anugerahnya. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-28 dan seterusnya. Di seberang Gadara datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Setan itu berkata, "Apa urusanmu Tuhan dengan kami?" Dan Tuhan di dalam ayat ini dikatakan membuat setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi. Dan kemudian babi-babi itu terjun dari pinggir jurang dan matilah seluruh daripada babi-babi yang terjun tersebut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami bersyukur bagaimana Allah menempatkan kami sebagai pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan. Dan firman Tuhan berkata kami dianggap sebagai biji matanya Tuhan. Bahkan kami dicipta dari semua ciptaan, hanya kami yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita punya waktu untuk merenung bahwa hidup ini semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kehidupan yang kita terima semuanya diberikan secara cuma-cuma tanpa kita bisa membelinya dengan apapun yang kita miliki. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang kemudian bisa menyumbang uang yang banyak kepada gereja dan kemudian merasa bahwa Tuhan sedang berhutang pada dirinya. Bahwa dia merasa bahwa Tuhan sedang berhutang pada dirinya. Suatu orang bisa membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan, dan dia mengatakan bahwa semua orang yang sudah dibantunya itu sedang berhutang kepada dirinya. Lalu di saat yang sama, sikap seperti demikian bahwa kita sedang menempatkan diri, kita sedang berada di atas manusia, bahkan kita sedang berada di atas Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup dalam anugerahnya. Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Adakah bagian aspek dalam hidup kita yang bukan karena anugerah Tuhan? Adakah yang seperti demikian? Mari kita belajar dari mulai kita terbangun. Kita bisa membuka mata dan melihat dengan mata kita. Itu yang menciptakan Tuhan. Kita bisa mendengar suara burung. Itu telinga, itu Tuhan yang menciptakan. Kita mulai bisa bernafas. Itu Tuhan yang menciptakan. Setelah kita sikat gigi, kita mandi, kita memakai air, itu Tuhan yang menciptakan. Kita memakai shampoo, sabun, itu sumber-sumber yang dibentuk, yang kemudian dibuat, itu dari semua ciptaan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, lalu kita keluar dari rumah, kita berkendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, itu semuanya sumber-sumber yang diberikan oleh Allah, di kecerdasan yang membuat kita bisa membuat alat-alat dalam bentuk kendaraan. Itu semua Tuhan yang menciptakan. Sahabat seperjalanan, tidak ada secuil pun, tidak ada sedikit pun, tidak ada satu jeda pun yang kita miliki, yang kita nikmati, yang bukan berasal dari Allah. Dan anugerah terbesar adalah keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup dalam anugerahnya. Kalau kita dari tidak ada, ya dari tidak punya, kita dari nihil, kita dari kosong, dan ada bisa pada hari ini, itu karena anugerahnya. Kita hidup dalam anugerahnya. Sehingga menghadapi masa depan pun, itu ada di dalam anugerahnya. Segala upaya kita tanpa campur tangan Tuhan, tanpa berkat Tuhan,
kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, kita kembali kepada kisah orang Gadara yang kerasukan setan. Ada 2 orang yang berada di pekuburan dan semua orang takut karena mereka dikatakan sangat berbahaya. Di dalam kuasa Yesus, setan itu keluar dari kedua orang yang kerasukan ini. Dan setan itu masuk ke babi-babi dan babi-babi itu berlarian, kemudian terjun dan mati semuanya dari pinggir jurang. Itu adalah kuasa Allah. Apa kena mengenanya dengan kita sahabat seperjalanan? Kita tentu tidak mengatakan kita ini orang yang berada di pekuburan, atau kita orang yang kerasukan setan seperti dalam peristiwa orang Gadara yang diikat dengan kekuatan apapun dia bisa melepaskan rantai-rantainya. Tetapi kita sesungguhnya, kalau kita boleh sadari, kalau kita bagaimana bisa bersikap kepada anugerah Tuhan, jangan seperti orang yang kerasukan setan ini. Apa yang dimaksud dengan orang yang kerasukan setan? Berarti dia dikuasai oleh setan. Kita mungkin tidak pernah kerasukan lalu berbuih-buih, keluar busa dari mulut, lalu mata melotot, lalu melolong suara kita seperti serigala atau seperti harimau, seperti kisah-kisah orang yang kerasukan yang seperti demikian. Tapi kita bisa hidup normal, kita tidak kemudian berbuih-buih, mulut kita mengeluarkan suara yang berbeda, mata kita tidak kemudian melihat ke atas berputar-putar. Namun sewaktu hidup kita dikuasai oleh tipu muslihat iblis, kita tidak mempercayai Allah, kita mengandalkan diri sendiri, kita mudah putus asa, kita cemas, kita khawatir dengan keadaan hidup ini. Di dalam saat hidup kita menggeser Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, mencurigai Tuhan, pada saat itu kita sebetulnya sama dengan orang yang ada di dalam daerah Gadara ini. Kita sedang dirasuki setan. Sekalipun ekspresi yang kita lakukan tidak seperti yang saya katakan tadi, katakanlah mulut berbusa, berbuih-buih, berguling-guling di tanah, lalu kemudian tidak mandi, lalu matanya melotot, suara kita mengeluarkan suara-suara seperti binatang. Tidak demikian. Bagaimana kita menghargai akan anugerah Tuhan? Alkitab mengatakan dari bagian yang sudah kita baca tadi, Matius pasal 8 ayat ke-28 dan seterusnya. Maukah kita kalau ada setan di dalam hidup kita, yaitu ketidakpercayaan, keraguan, kecemasan, kekhawatiran, sikap sombong, sikap angkuh, merasa diri lebih hebat dari manusia, bahkan Tuhan pun lebih rendah dari kita, maka kita di saat seperti demikian, kita sedang dirasuki setan. Maukah engkau datang seperti 2 orang yang kerasukan setan ini, menemui Yesus? Menemui Yesus. Dia meminta pertolongan agar hidupnya tidak dikuasai oleh setan, tapi dikuasai oleh Allah. Kesediaan hati itulah dia datang kepada Yesus, dan Yesus mengusir roh jahat dari 2 orang yang berada di kuburan ini. Dan Tuhan memulihkan kedua orang yang kerasukan setan ini. Sahabat seperjalanan, hidup kita berada di dalam anugerah Tuhan. Namun tatkala kita tidak menghargai anugerah Tuhan, kita tidak mempercayai anugerah Tuhan, atau kita salah menggunakan anugerah Tuhan dalam hidup kita di dalam berbagai bentuk, sesungguhnya kita sedang ada di dalam posisi kerasukan setan. Kita sedang berada di pekuburan. Pekuburan adalah lambang kematian. Kita telah mati dan kita tidak pernah mau hidup bersama dengan Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita bertekad seperti orang yang kerasukan setan ini. Kita datang kepada Yesus. Kalau ada hidup lama kita yang belum diubahkan oleh Allah, kalau ada sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, kita mau diubahkan Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan sekian lama dan kita mau diubahkan, datanglah kepada Yesus. Tuhan akan mengubahmu sehingga hidupmu dikuasai oleh Roh Allah dan bukan dikuasai oleh kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah hidup kami menyadari kami hidup dari anugerah Tuhan, dan kami mensyukuri anugerah Tuhan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup kami mempercayai Tuhan sepenuh-penuhnya dan hanya dikuasai oleh Allah di atas segala-galanya. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu
Tuhan akan kabulkan dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hidup dalam anugerah-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.